Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada kepada Ibu Dr. Sri Melvani Hardi Eskom Mkom. Kami di sini akan menjelaskan General Principle of User Interface Design untuk aplikasi Spotify. Di sini saya di sini saya ada Atika Sabrina Siregar dengan NIM 096, Anissa Putri Aprilia dengan NIM 036, Tarin Akila dengan NIM 084, Natasha Sabrina Bruginting dengan NIM 108, Kadrul Zulina dengan NIM 088. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Konser Sabrina. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari aplikasi yang ingin kami analisis, yang dimana pada kesempatan ini kami ingin menganalisis prinsip dasar pada aplikasi Spotify, yang dimana Spotify adalah aplikasi streaming musik global dengan jutaan pengguna. Dan aplikasi ini juga sudah tersedia di berbagai platform seperti smartphone, desktop, hingga juga website. Dalam interaksi sehari-hari, pengguna sangat bergantung pada desain antarmuka dan pengalaman penggunaan, sehingga dari itu kami ingin menganalisis setiap dari prinsip di aplikasi Spotify. Yang pertama adalah user compatibility, yang dimana pada prinsip ini aplikasi Spotify menerapkan pada penggunaan yang fleksibel seperti di HP dan juga laptop, dengan tampilan yang konsisten sehingga pengguna juga masih nyaman untuk menggunakannya. Selain itu, pada user compatibility juga diterapkan pada sistem login yang bisa di-login melalui Google, Facebook, atau mungkin akun email yang membuat aplikasi mudah diakses oleh berbagai jenis pengguna. Selanjutnya adalah workflow compatibility, yang dimana pada prinsip ini user dapat mengikuti alur kerja dari Spotify dengan efektif, sehingga user dapat menggunakan aplikasi tanpa merasa kebingungan. Yang dimana pada prinsip ini diterapkan pada pembuatan playlist, yang dimana alurnya mudah untuk user lakukan tanpa harus melalui proses yang kompleks. Dan selain itu, ketika user ingin login Spotify di device yang berbeda, Spotify tetap dapat memutar lagu yang telah diputar di salah satu device tanpa merestart lagu tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa. Oke, jadi selanjutnya ada task compatibility. Jadi pada prinsip ini, user dapat mengikuti alur kerja dari Spotify dengan efektif, sehingga user dapat menggunakan aplikasi tanpa merasakan kebingungannya. Nah, contohnya itu ada ketika user membuka kembali aplikasi Spotify, user dapat langsung melanjutkan lagu terakhir yang diputar tanpa harus mencari ulang lagu tersebut dan memulainya dari awal. Kemudian fitur ini juga membantu user untuk menyelesaikan tugas utamanya, yaitu mendengarkan musik dengan cepat tanpa hambatan. Oke, selanjutnya ada product compatibility. Nah, pada prinsip ini, Spotify mampu berjalan secara konsisten di banyak perangkat, misalnya HP, laptop, tablet, smart TV, smartwatch, bahkan speaker. Dan tentunya tetap nyaman digunakan, tidak membuat pengguna bingung karena tampilannya tetap mirip dan fungsinya tetap sama. Nah, contohnya itu bisa dipakai di banyak perangkat. Misalnya tadi kita udah ada disebutkan Sabrina bisa melalui HP, jadi bisa lalu login Spotify di laptop juga bisa, bisa sambung juga langsung ke speaker dan lainnya. Kemudian juga bisa berjalan di berbagai sistem operasi, baik itu Android, iOS, Windows, macOS, bahkan browser. Jadi fitur utamanya itu tetap sama, yaitu play, pause, next, reviews, dan semua itu bakal tetap sama. Oke, selanjutnya ada familiarity. Jadi pada prinsip ini menekankan penggunaan elemen desain dan struktur yang familiar. Jadi untuk aplikasi-aplikasi pendengar musik yang lainnya itu rata-rata juga sama. Jadi ada home, search, ya library, buat nekan lagunya yang segitiga ke samping itu, swipe-swipe lagunya itu semuanya masih sama. Previous, next, dan masih sama. Dan ini juga diterapkan ke Spotify supaya user tetap familiar gitu dengan apa-apa aja fiturnya. Oke, selanjutnya, nah terakhir itu nggak terakhir juga, tapi selanjutnya ada simplicity. Nah, pada prinsip ini yang termuka Spotify mudah untuk dieksplor oleh user, jelas dan tidak membebani user dengan informasi yang berlebihan. Nah, contohnya itu diterapkan pada navigasi utama yang simple dan mudah dieksplor oleh user, terutama ketika ingin mencari suatu lagu atau artis atau playlist melalui search bar tanpa harus menjalani tahapan yang merumitkan. Kemudian juga tampilan antarmukanya yang simple. Jadi user langsung tahu, oh ini tuh
mau ngapain gitu, mau nyari di mana, mau lihat playlist yang udah kita pernah buat di mana, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Natasha. Prinsip selanjutnya itu ada prinsip kontrol, di mana di dalam prinsip ini si user itu selalu memegang kendali penuh, mulai dari lagu apa yang diputar, perangkat mana yang dipakai, sampai privacy playlistnya. Semuanya itu bisa diatur sesuai dengan keinginan user. Jadi bukan Spotify yang mengatur si user, tetapi user yang bebas mengatur Spotify sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya itu pada eh, fitur play, pause, next, previews, repeat, shuffle itu bisa di set user tergantung keinginannya. Bahkan juga di ketika mendengarkan podcast itu bisa juga diatur kecepatan pemutarannya. Contoh selanjutnya itu di si user bebas membuat playlist baru, bisa menghapus lagu, bisa mengurutkannya, bisa mengedit judul, dan memilih lagu mana yang diputar selanjutnya, maupun mengatur playlistnya itu bersifat publik atau bersifat private. Selanjutnya. Prinsip selanjutnya itu ada direct manipulation, di mana pada prinsip ini si user itu berinteraksi dengan objek yang ada pada Spotify, seolah-olah sedang memanipulasi objek nyata, di mana pada prinsip ini si user itu dapat menyukai suatu lagu yang dipilih. Kemudian lagu-lagu tersebut akan disimpan dalam playlist lagu yang disukai. Kemudian pada sistem drag and drop pada Spotify itu, user juga dapat menarik lagu yang ia sukai ke playlist yang dituju. Selanjutnya juga user dapat mengatur volume lagu sesuai dengan volume slider control sehingga perubahan tersebut terjadi secara instan. Prinsip selanjutnya itu ada what you see is what you get, di mana pada prinsip ini tampilan yang dilihat oleh user di layar sesuai dengan hasil atau keluaran yang akan diterima. Hal ini memudahkan user memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang dia akan dihasilkan dari tindakannya. Misalnya itu pada saat user menyusun atau mengubah playlist itu, tampilan urutan lagunya itu langsung sesuai dengan urutan lagu yang akan diputar. Contoh selanjutnya juga ketika user itu mengganti cover playlistnya atau menambahkan deskripsinya, perubahan tersebut langsung dilihat di layar dan juga akan tampil sama ketika playlist tersebut dibuka kembali. Prinsip selanjutnya itu ada flexibility, di mana pada prinsip ini itu terlihat dari fitur mode offline-nya, di mana user bisa mengunduh lagu atau playlist terlebih dahulu, kemudian dapat menikmati musik tersebut tanpa terhubung dengan internet. Fitur ini pada Spotify ini memberikan fleksibilitas bagi user untuk menyesuaikan cara mendengar musik sesuai dengan kondisi si user. Misalnya itu ketika user ingin mendengarkan musik tanpa koneksi internet, Spotify menyediakan mode offline yang memungkinkan user untuk mengunduh lagu tersebut terlebih dahulu. Dan juga ketika user ingin menikmati musik kapan saja, dia dapat tanpa terganggu oleh keterbatasan jaringan pada prinsip ini. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Karin. Baik, saya akan melanjutkan prinsip responsiveness. Pada prinsip ini, user mendapatkan pengalaman yang baik karena aplikasi mampu merespon tindakan dengan cepat dan memberikan umpan balik yang jelas. Hal ini penting agar pengguna merasa sistem bekerja dengan lancar dan tidak menimbulkan kebingungan. Contohnya itu, saat user melakukan pencarian lagu, hasil muncul secara instan ketika kata kunci diketik, sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama. Lalu ketika user memutar atau mengganti lagu, transisi berjalan mulus tanpa jeda yang mengganggu, membuat pengalaman mendengar tetap nyaman. Next. Selanjutnya, invisible technology. Pada prinsip ini, membuat semua teknologi canggih, algoritma AI sinkronisasi buffering bekerja diam-diam di belakang layar, sehingga pengguna hanya cukup menikmati musik dengan lancar tanpa sadar ada proses rumit yang bekerja di balik layar. Contohnya, setelah lagu playlist selesai diputar, Spotify langsung memutar lagu lain yang mirip selera kita tanpa kita harus klik apa-apa karena adanya algoritma AI bekerja secara diam-diam. Selain itu, Spotify diam-diam mempelajari kebiasaan kita, lagu atau artis yang sering kita putar, hasilnya muncul dalam bentuk rekomendasi playlist mingguan, Discover Weekly, Release Radar, dan Made for You. Lalu ada saat internet lemah, Spotify menurunkan kualitas streaming supaya lagu tidak putus-putus dan kita merasa musik mengalir terus, padahal ada proses mixing otomatis di belakang layar. Next.
Pada prinsip robustness, ini menekankan sistem harus mampu tetap berjalan dengan baik, meskipun menghadapi kondisi yang tidak terduga, seperti kesalahan pengguna, gangguan teknis, atau perubahan lingkungan, tanpa menyebabkan kegagalan fatal dalam sistem. Contohnya itu, data pengguna tetap aman meski ada gangguan seperti playlist lagu favorit dan posisi terakhir lagu otomatis tersimpan. Jadi kalau aplikasi tiba-tiba tertutup atau HP mati, data tidak hilang dan bisa dilanjutkan lagi. Next. Protection. Pada prinsip ini, user merasa aman ketika menggunakan aplikasi Spotify dengan melindungi user dari kesalahan atau akses yang tidak diinginkan. Pada prinsip ini, contohnya, ketika user ingin menghapus suatu playlist, Spotify akan memberikan pop-up berupa notifikasi konfirmasi apakah user sungguh-sungguh ingin menghapus playlist tersebut atau tidak. Ada juga user dapat mengakses akses playlist personal secara privat maupun publik, sehingga kontrol akses seperti ini dapat membuat pengalaman user menjadi lebih aman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kodro. Oke, prinsip terakhir ease of learn and ease of use. Jadi di prinsip ini menekankan bahwa aplikasi harus mudah dipelajari dan digunakan oleh user, bahkan saat pertama kali mencoba. Pada Spotify, prinsip ini terlihat sangat jelas melalui antar muka yang sederhana dan intuitif. Contohnya ada onboarding sederhana, jadi saat user pertama kali login, user akan disuruh pilih 3 artis favoritnya. Lalu setelah masuk, Spotify akan memberikan rekomendasi untuk rekomendasi sesuai dengan artis yang dipilih. Lalu ada universal search bar. Ini fitur yang sangat membantu user, di mana user hanya perlu menggunakan satu fitur untuk mencari musik, artis, ataupun album. Terakhir ada mini player and widget. Jadi walaupun user tidak ada dalam aplikasi, user tetap bisa berinteraksi dengan Spotify melalui pop-up di notifikasi. Ya. Oke, sekian saja penjelasannya. Spotify itu menerapkan 15 prinsip umum desain termuka dengan baik, antara lain yaitu mudah dipakai, konsisten, fleksibel, dan responsif dan transparan, sehingga pengguna bisa fokus pada pengalaman mendengarkan musik tanpa terganggu masalah teknis, sekaligus memiliki kontrol penuh atas apa, kapan, dan di mana ingin mendengarkan musik. Oke, sekian saja presentasi kami untuk materi General Principle of User Interface Design untuk aplikasi Spotify. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.